Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Saputra dengan NIM C1C019149 dari kelas R13 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyusunan anggaran konvensional. Sebelumnya, kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen mata kuliah penganggaran. Yang pertama itu pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Kemudian pengertian biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya bahan baku dikatakan biaya variabel karena besar kecilnya biaya bahan baku dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan produksi. Bila volume kegiatan produksi meningkat, maka biaya bahan baku juga meningkat, dan sebaliknya, bila volume kegiatan produksi menurun, maka biaya bahan baku juga menurun. Sebagai contoh, per unit produk memerlukan bahan baku sebanyak 2 kg dikali 100 rupiah. 2 kg dikali 100 rupiah sama dengan 200 rupiah. Bila produksi 100 unit, berarti biaya bahan baku atau biaya variabelnya sebanyak 100 unit dikali 200 rupiah, dapatkan hasil 20.000 rupiah. Bila diproduksi 120 unit, berarti biaya bahan baku sebanyak 120 unit dikali 200 rupiah, mendapatkan hasil 24.000 rupiah. Produksi naik sama dengan 120 unit dikurang 100 unit sama dengan 20 unit, atau produksi naik 20 unit dibagi 100 unit, yaitu 20%. Biaya bahan baku atau biaya variabel juga naik 24.000 dikurang 20.000, yaitu 4.000 rupiah, atau biaya bahan baku naik 4.000 rupiah dibagi 20.000 rupiah sama dengan 20%. Dengan demikian, jika produksi naik 20%, maka biaya variabel atau biaya bahan baku juga naik 20%. Artinya kenaikan kegiatan produksi sebanding atau proporsional dengan kegiatan biaya variabel. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah upah tenaga kerja langsung yang dipakai untuk membuat produk. Bila sistem upah yang dipakai adalah sistem upah per unit produk atau sistem upah per jam kerja atau sistem upah borongan, maka biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Biaya sistem upah yang dipakai adalah sistem upah tetap atau seperti upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Walaupun biaya tenaga kerja langsung dapat berubah biaya tetap. Tenaga kerja langsung atau direct labor adalah tenaga manusia yang tidak langsung membuat produk, tetapi merupakan bagian dari proses produksi. Sebagai contoh, untuk membuat sepatu terdapat tenaga kerja langsung berupa tukang sama, tukang sol, tukang potong, dan tukang jahit. Sedangkan manajer produksi, supervisor atau penyelia atau superintendent merupakan tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja meliputi tenaga kerja pabrik, mencakup biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya tenaga kerja bukan pabrik, mencakup biaya tenaga kerja penjualan dan biaya tenaga kerja administrasi umum. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik antara lain berupa biaya bahan pembantu atau penolong, atau biaya bahan tak langsung, biaya pernik pabrik atau factory supplies cost, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya listrik pabrik. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya bahan pembantu dan biaya pemilik atau supplies
pabrik merupakan biaya overhead pabrik yang termasuk biaya variabel, sedangkan biaya penyusutan atau depresiasi pabrik merupakan biaya overhead pabrik yang termasuk biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Sebagai contoh, satu buah mesin dalam setahun mempunyai kapasitas produksi 1000 unit produksi kapasitas normal. Harga pokok atau cost mesin yaitu 1 juta rupiah dengan nilai residu 40.000 rupiah dan mempunyai masa manfaat 4 tahun, disusut dengan metode garis lurus. Biaya tetap berupa biaya depresiasi mesin setahun yaitu 1 juta rupiah dikurang 40.000 rupiah dibagi 4 tahun, mendapatkan hasil 240.000 rupiah. Dengan demikian, biaya tetap setahun yaitu Rp240.000 dalam kisaran volume kegiatan produksi dari 0 unit produk sampai 100 unit produk. Artinya, biaya tetap setahun Rp240.000 dalam bentuk biaya depresiasi mesin jumlahnya tidak berubah walaupun tingkat produksi berubah sampai kisaran 1000 unit per produk setahun. Tapi bila produksi berubah dalam setahun di atas kisaran 1000 unit produksi, maka biaya tetap juga akan berubah. Oleh karena itu, dengan satu mesin tidak mampu memproduksi di atas 1000 unit dalam setahun, berarti harus menambah mesin lagi, sehingga biaya depresiasi mesin atau biaya tetap juga bertambah. Biaya depresiasi termasuk biaya tetap bila metode penyusutan atau depresiasi yang digunakan metode garis lurus. Oleh karena metode garis lurus, biaya depresiasi tiap periode jumlahnya tidak berubah atau tetap. Namun bila metode penyusutan yang digunakan bukan metode garis lurus, melainkan metode satuan hasil produksi, maka biaya depresiasi termasuk biaya variabel yang karena penyusutan dengan metode satuan kecil produksi besar kecilnya dipengaruhi oleh volume satuan produksi. Kemudian yaitu metode pemisahan semi variabel. Biaya semi variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah, tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mempunyai unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, sehingga biaya semi variabel disebut dengan biaya campuran atau mixed cost. Terdapat beberapa metode pemisahan biaya semi variabel, antara lain metode perkiraan langsung, metode biaya berjaga, metode korelasi, serta metode titik tertinggi dan terendah. Yang pertama itu metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung atau direct forecast method digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Dengan demikian, untuk menetapkan pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel diperlukan perkiraan langsung dari seorang perencana yang berpengalaman. Yang kedua yaitu metode biaya terjaga. Metode biaya terjaga atau standby cost method dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selalu menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. Sebagai contoh, biaya listrik pabrik setahun yaitu sebesar Rp3.500.000. Listrik pabrik tersebut digunakan untuk penerangan pabrik dan juga untuk menggerakkan mesin dan peralatan pabrik. Biaya listrik untuk penerangan pabrik merupakan biaya tetap karena pabrik selalu memanfaatkan lampu sebagai penerangan baik saat produksi maupun tidak berproduksi. Biaya listrik untuk menggerakkan mesin dan peralatan pabrik merupakan biaya variabel karena bila perusahaan tidak berproduksi maka biaya listrik untuk menggerakkan mesin dan peralatan pabrik tidak ada. Biaya semi variabel tersebut harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel dengan metode biaya berjaga sebagai berikut. Anggaplah dalam setahun mesin dan peralatan pabrik dipakai selama 2.500 jam dan menghasilkan 10.000 unit produksi. Apabila mesin dan peralatan pabrik tidak dijalankan selama setahun, perusahaan membayar listrik pabrik Rp2 juta. Dalam hal ini berarti yang menjadi biaya tetap adalah biaya listrik pabrik sebesar Rp2 juta, sedangkan biaya variabel adalah biaya listrik pabrik sebesar Rp1.500.000. Biaya variabel per unit produksinya yaitu biaya listrik pabrik sama dengan Rp1.500.000 dibagi 10.000 unit, dapatkan hasil 150 perak, Rp150. Biaya variabel per jamnya yaitu biaya listrik pabrik sama dengan Rp1.500.000 dibagi 2.500 jam mendapatkan hasil Rp600. Dengan demikian, untuk menyelesaikan satu unit produksi diperlukan tenaga kerja listrik selama 0,25 jam atau 150 dibagi 600.
Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode korelasi menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Metode korelasi dapat disajikan secara grafik dan secara matematika. Yang keempat, metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tinggi dengan tingkat biaya dan satuan rendah. Yang kelima yaitu metode unit equivalent produk. Penyusunan anggaran biaya produksi pada perusahaan industri atau manufaktur dapat menggunakan metode pengharga pokokan penuh dan metode pengharga pokokan variabel. Dalam hal ini menentukan harga pokok produk per unit. Adapun dalam menentukan ekuivalen produk dapat menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO, first in first out, dan metode rata-rata. Sebelum menjelaskan penyusunan anggaran biaya produksi, metode penghargaan pokokan penuh dan variabel. Terlebih dahulu dijelaskan langkah penyusunan anggaran biaya produksi. Adapun langkah untuk menyusun anggaran biaya produksi dalam metode harga pokok proses dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang tahap pertama yaitu menyusun data produk dalam unit berupa data produk dihasilkan dan produk diproses. Produk diproses berupa data produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Produk dihasilkan berupa data produk jadi dan produk dalam proses akhir. Berdasarkan data produk dalam unit tersebut dibuat perhitungan unit ekuivalen dengan menggunakan metode rata-rata atau metode MPKP. Tahap kedua, menyusun biaya produksi dibebankan untuk menghitung biaya produk diproses berupa biaya produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Pada tahap menyusun biaya produksi dibebankan ini dikumpulkan data harga pokok produksi dalam proses awal meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta dikumpulkan biaya pabrik meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Harga pokok produk dalam proses awal ditambah biaya pabrik disebut biaya produksi dibebankan. Berdasarkan perhitungan unit ekuivalen dari data produksi dan data biaya atau harga pokok yang telah dikumpulkan, kemudian dihitung harga pokok produk per unit. Tahap ketiga, menyusun biaya produksi diperhitungkan untuk menghitung biaya produk selesai dan produk dalam proses akhir. Berdasarkan data yang terdapat pada data produk dalam unit dan data perhitungan harga pokok produk per unit, kemudian dihitung harga pokok produk jadi dan sediaan produk dalam proses akhir. Jumlah harga pokok produk jadi dengan harga pokok sediaan produk dalam proses akhir disebut biaya produksi diperhitungkan. Jumlah biaya produksi diperhitungkan sama besarnya dengan jumlah biaya produksi dibebankan. Kemudian itu kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional. Yang pertama, kelemahan anggaran konvensional. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, yang pertama, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Yang keempat, sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik yang tidak diinginkan atau korupsi dan kolusi. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah muncul budget padding atau budgetary slack. Yang kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Yang kesembilan, aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
Yang kedua yaitu kelebihan anggaran konvensional. Keunggulan-keunggulan anggaran tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Itulah pembahasan tentang penyusunan anggaran konvensional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.